Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Regan Alberta Sohan dengan NIM 25231291 dari Prodi Perbankan Syariah 5I. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastis. Di sini yang kita uji adalah data dari penelitian pengaruh service excellence dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah. Studi kasus mahasiswa perbankan syariah UIN RMS. Baiklah, di sini saya sudah memasukkan datanya ke dalam SPSS, yaitu X1-nya adalah service excellence, X2-nya adalah brand image, dan Y-nya adalah produk bank syariah. Langsung saja kita melakukan olah datanya. Baiklah, kita pencet analyze, kemudian regression, dan kita pencet linear. Lalu di bagian independen kita masukkan produk bank syariah. Di bagian independen kita masukkan service excellence dan brand image-nya. Kemudian statistiknya di bagian deskriptif dan culinarity diagnostic di checklist, Darwin Watson di checklist, lalu continue. Lalu bagian plots-nya, spread-nya kita masukkan ke X, kemudian receipt-nya kita masukkan ke Y. Histogram checklist, normal probability plot di checklist di continue. Lalu di bagian save-nya, on standardized kita checklist, lalu kita continue. Kemudian kita OK. Lalu kemudian akan muncul datanya seperti berikut. Setelah itu kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Kita pencet analyze lagi, kemudian ke menekan non parametric test, lalu legasi dialog, kemudian pilih yang satu sampel. Lalu di sini unstandarized-nya yang telah ada tadi kita pindahkan ke test variable list, lalu kita tekan OK, maka akan muncul datanya. Lanjut kita pencet transform. Di transform kita ketik di target variable itu res underscore 2, lalu numeric expression kita ketik abs underscore res, dalam kurung kita buat kita masukkan saja unstandarized resnya, kemudian kita tekan dalam tutup kurung, lalu kita OK. Maka di data view-nya akan muncul res 2-nya. Kemudian kita ke analyze lagi, kita pilih regression, linear, dan produk bank syariahnya kita keluarin. Lalu kita masukin res underscore 2-nya. Di statistiknya kita batalkan centang yang telah kita buat dan kita centang covariance metric. Kita continue. Di plots-nya histogram dan normal probability plot-nya kita continue. Kita unchecklist. Lalu di bagian save-nya seperti tidak. Kemudian kita langsung OK saja. Maka akan muncul res 3-nya di data view. Baiklah, beginilah hasil dari output yang telah kita olah tadi. Kemudian saya akan menjelaskan uji asumsi klasiknya, yaitu dari data tadi telah saya pindahkan ke dalam Word untuk mempermudahnya. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu adalah uji normalitas, yaitu dapat dilihat dari histogram data output tadi. Interpretasinya itu adalah hasil dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kufra yang menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi secara normal. Kemudian uji normalitas dapat kita lihat juga dari p-plotnya, yaitu interpretasinya adalah hasil dalam uji normalitas p-plot menghasilkan garis diagonal
dan titik-titik yang mendekatinya, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi secara normal. Kemudian ada juga kita bisa melihatnya dari one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu interpretasinya adalah jika nilai asimsik lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar secara normal. Begitu pula sebaliknya. Dari hasil uji normalitas, metode ini mendapatkan hasil sebesar 0,2, yang artinya terdistribusi normal atau lebih besar dari 0,05. Kemudian uji asumsi klasik yang kedua adalah uji autokorelasi, yaitu dapat diketahui bahwa DL-nya itu kita ambil dari tabel Durbin-Watson dari Google ya. Kemudian ada 4 kurang DU-nya, itu diambil dari Google juga, yaitu 4 kurang 1,6283, hasilnya adalah 2,3717. Lalu ada D-nya itu kita ambil dari tabel model Sumari itu, yang kita ambil dari tabel yang udah kita output tadi, kita ambil bagian Durbin-Watsonnya. Lalu DU-nya sama dengan 1,6283, itu kita ambil dari tabel Durbin-Watson di Google juga. Syaratnya yaitu jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DU, berarti terdapat autokorelasi. Lalu jika D terletak di antara DL dan 4 kurang DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Ketiga itu jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Jadi interpretasinya adalah berdasarkan tabel DL sama dengan 1,4625 dan DU 1,6283, berdasarkan tabel pembanding nilai DU sama dengan 1,6283 dan 4 kurang DU sama dengan 2,3717, nilai D sama dengan 2,5430, terletak di antara 1,4625 lebih kecil, maksudnya nilai dari D itu terletak di antara 1,425 dan di antara 2,3717. Artinya terdapat korelasi karena nilai DL kurang dari nilai D dan nilai D lebih besar daripada nilai 4 DU. Kemudian uji asumsi klasik yang ketiga itu adalah uji multikolinaritas. Dapat kita lihat dari tabel koefisien, yaitu pada bagian toleran dan VIF-nya. Syaratnya itu adalah jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1, artinya tidak terjadi multikolinaritas. Jika VIF lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolinaritas juga. Jadi interpretasinya adalah hasil dari uji multikolinaritas untuk nilai toleransi sebesar 0,985 dan nilai VIF sebesar 1,015. Artinya keduanya menunjukkan tidak terjadi multikolinaritas. Kemudian yang keempat itu ada uji heteroskedastisitas. Yang pertama dapat kita lihat dari tabel atau grafik berikut. Interpretasinya adalah hasil dari uji heteroskedastisitas grafik scatter plot memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Kemudian bisa dilihat dari tabel koefisien, yaitu pada bagian sig ada 0,116 dan 0,265. Interpretasinya adalah hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glasser. Output menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap nilai absolut residual, yaitu tunjukkan dengan sig lebih besar dari 0,05. Artinya model tersebut terbebas dari heteroskedastisitas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang uji asumsi klasik. Apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.